Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya, teman seperjuangan. Oke teman-teman, jadi ada dua materi yang akan saya sharingkan pada hari ini ya teman-teman. Jadi materi yang pertama adalah konseling humanistik, lalu yang kedua adalah konseling postmodern. Nah, yang pertama, konseling humanistik. Jadi kemarin kami sempat belajar sudah membahas mengenai sejarah. Kenapa bisa muncul ada namanya humanistik, ya paham-paham seperti itu, lalu postmodern itu dari mana? Jadi kemarin kami membahas tentang itu ya. Oke, mari kita mulai. Jadi dalam sejarahnya ya, jadi awal ilmu itu, pengetahuan itu berawal dari filsafat ya teman-teman. Jadi filsafat itu adalah induk dari semua ilmu pengetahuan ya. Ya anggaplah sebagai ibu ya, yang melahirkan ilmu-ilmu yang lain, termasuk ya mengenai psikologi ya, itu juga lahir dari filsafat teman-teman. Jadi pada abad pertengahan ya, itu sudah ada pengetahuan, ilmu pengetahuan, pemahaman ya mengenai dunia politik atau mengenai pandangan-pandangan tertentu, itu berawal dari gereja ya teman-teman ya. Jadi dulu itu gereja itu sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang itu berpendapat, berpandangan ya, lalu berpolitik itu melewati jalur gereja ya. Jadi gereja dulu itu sebagai pusat juga ya untuk berekspresi ya teman-teman ya. Lalu pada abad ke-8 ya, abad ke-8 itu muncullah Renaissance atau abad pencerahan ya. Jadi di sana orang-orang sudah mulai berpikir lagi, oh jadi tidak selamanya saya harus mengikuti aturan-aturan yang mengekang itu dalam gereja. Jadi orang sudah mulai punya pandangan ya, mulai mengeluarkan ide-idenya ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya bukan gereja tuh yang sebagai pusatnya, tetapi ya manusia. Jadi manusia kita ini punya akal budi, kita bebas berpendapat, bisa mempunyai ide-ide yang harusnya dari dalam diri kita ya, yang perlu kita tonjolkan. Jadi ada pencerahan di sana ya. Jadi itu akhir abad ke-8 itu sudah ada muncullah Renaissance. Orang-orang mulai sudah berpikir lebih maju ya, lebih humanistik ya teman-teman. Sudah mulai muncul ya sejak akhir abad ke-8. Lalu pada abad ke-19 itu muncullah pandangan eksistensialisme. Jadi di sana orang sudah mulai eksis ya, jadi sudah mulai mempertanyakan keberadaan. Lalu di sana juga ada peristiwa-peristiwa penting ya. Di antaranya adalah Perang Dunia Pertama. Ya, jadi mulai dari tahun 1914 sampai 1918 itu adalah Perang Dunia Pertama. Jadi sebenarnya apa sih latar belakang terjadi perang itu? Ya, itu tadi orang sudah mulai mempertanyakan keberadaannya. Sebenarnya ya semua negara itu ya, mulai eksis ya seperti itu ya. Mulai menunjukkan oh sebenarnya kita bisa ya, menunjukkan siapa kita gitu. Jadi mulai karena orang sudah mengenal namanya mulai eksis ya seperti itu, jadi perang itu terjadi. Orang mulai menunjukkan kekuatannya ya. Jadi buruknya yaitu karena eksistensi itu ya mengorbankan orang lain ya, mengorbankan jiwa-jiwa manusia yang lainnya dengan perang itu. Itu yang awal mulanya bagaimana orang menyadari keberadaannya, siapakah dia di suatu kelompok tertentu. Lalu pada abad ke-19 ini juga muncul Perang Dunia Kedua.
Jadi tadi Perang Dunia Pertama sudah selesai, lalu karena tidak ada kepuasan di sana, ya orang terus ingin menunjukkan eksistensinya. Ya terjadilah Perang Dunia Kedua ya. Jadi itu mulai pada tahun 1939 sampai 1945. Jadi termasuk Indonesia ya teman-teman. Di sana karena ada negara-negara yang mengalami kekosongan kekuasaan, negara tertentu memproklamirkan kemerdekaannya, termasuk kita Indonesia ya. Pada Perang Dunia Kedua kita menunjukkan kemerdekaan kita ya, gitu. Lalu sebelumnya ya, itu mengenai di abad ke-19 ini, yaitu menggambarkan bagaimana pengetahuan, paham-paham, pandangan-pandangan itu muncul ya, termasuk eksistensialisme, humanisme itu muncul ya teman-teman. Lalu pada jadi kita mundur lagi, itu tadi itu mengenai filsafatnya ya. Jadi paham-paham tadi itu muncul. Lalu sekarang ini bagaimana filsafat itu muncul dan psikologi juga muncul, ilmu psikologi. Jadi pada abad ke-16 ya teman-teman ya, itu sebenarnya sudah ada paham yang namanya paham modernisme ya. Itu tepatnya pada tahun 1970-an lah ya, seperti itu ya teman-teman ya. Lalu itu muncul paham modernisme ya. Lalu apa sih ciri-cirinya paham modernisme itu? Yang pertama adalah doktrin ya. Oke, kita tahu sendiri ya teman-teman ya. Jadi dulu itu ya kita tahu doktrin itu artinya ada ajaran-ajaran yang benar-benar ya mau gak mau kita harus taat. Itu tak harus diikuti ya. Lalu juga ada standar baku ya, ada standar baku. Jadi selain doktrin tadi ada standar baku, lalu ada narasi besar tentang keadilan. Orang sudah mulai mempertanyakan keadilan karena modernisme tadi ya, orang sudah mempertanyakan itu. Lalu ada juga sifat mengkotak-kotakan ya. Itu yang mengenai ciri paham modernisme. Jadi ketika teman-teman bertemu dengan orang-orang entah siapapun itu, lalu mereka mengatakan, oh ya kita harus ikut ini yang benar, ini yang salah. Nah, kalau sudah mulai mengkotak-kotakan atau mengharuskan sesuatu harus ikut, ya itu adalah orang itu mempunyai paham modernisme ya teman-teman ya. Kita boleh mengatakan seperti demikian. Lalu pada abad ke-20, tepatnya pada tahun 1970, itu muncul postmodern ya, paham postmodern. Jadi ciri-cirinya itu seperti apa paham ini? Ciri yang pertama adalah interpretasi skeptis terhadap segala hal. Artinya tidak percaya ya pada narasi besar. Jadi orang mulai kritis ya, pola pikirnya. Lalu yang kedua, paham postmodern ini mempunyai ciri bahwa kebenaran itu tidak bersifat mutlak atau tunggal ya. Itu namanya kebenaran itu bisa benar adanya, jadi bisa dipandang dari sudut manapun ya, sudut pandang manapun untuk melihat kebenaran ini. Jadi orang punya sudut pandang ya untuk melihat kebenaran itu. Jadi tidak ada, jadi kebenaran itu tidak bersifat tunggal dan mutlak ya. Itu bisa dipertimbangkan. Lalu berikutnya adalah bahwa narasi besar itu bisa dekonstruksikan. Artinya apa? Artinya bisa dibuat ya, bisa dibentuk ya, atau bisa dilihat dari berbagai sisi ya. Itu mengenai ciri dari postmodern ini. Jadi orang mulai terbuka dengan segala hal ya, fleksibel ya, boleh dikatakan ya, available ya. Jadi segala sesuatu itu bisa benar, bisa salah. Jadi dilihat dari sudut pandang manapun secara terbuka ya, inklusif tentunya ya. Lalu pertanyaannya adalah dari mana atau siapakah yang mempelopori paham-paham ini sehingga muncul
yang sekarang kita kenal dengan postmodern ini atau humanisme ya, itu dari mana? Jadi pada tahun 1879 itu ada seorang ahli psikologi ya, namanya Wilhelm Wundt ya. Dia ini membangun sekolah psikologi, lalu mulai mempertanyakan ya, mulai menyelidiki pikiran sadar manusia itu, sehingga terjadi proses mental pribadi manusia itu kenapa bisa ada ya. Jadi dia mulai mempertanyakan itu, mulai menyelidiki. Jadi si Wilhelm Wundt ini sendiri mempunyai paham strukturalisme. Jadi dia sangat melihat proses-proses kenapa bisa terjadi emosi-emosi tertentu ya. Si Wundt ini mulai menyelidiki itu. Lalu maju lagi pada tahun 1900 ya, itu abad ke-20 tepatnya, itu Sigmund Freud ini menerbitkan sebuah buku yang berjudul The Interpretation of Dream. Artinya mulai menganalisa mimpi ya tentunya. Tetapi sebelumnya, alasan mengapa Freud menerbitkan buku itu tepat pada tahun 1889, itu Freud ini melihat ya koleganya, salah seorang temannya ya, menangani seorang klien yang menggunakan teknik talking cure ya. Jadi artinya apa? Kliennya ini dibiarkan untuk bercerita dengan sebebasnya ya. Dan semakin bercerita, kelihatannya semakin dia mengobati atau merasa lega ya. Jadi itu yang si Freud melihat itu, lalu menuangkannya dalam bukunya tadi ya, The Interpretation of Dream. Itu yang dilakukan Freud. Lalu semakin berkembang, Freud ini juga memiliki murid ya, pengikut-pengikut yang juga mengagumi dia, melihat teori-teorinya. Tetapi ada beberapa kekurangan. Ada kekurangannya dari si Freud ini sendiri mempunyai kekurangan. Jadi ada beberapa orang-orang juga yang ahli dalam psikologi melengkapilah menyempurnakan teori-teori dari Freud ini sendiri. Jadi mereka memisah dari Freud. Dulunya adalah murid Freud, tapi mereka pisah dan membuat teori baru, ya, teori-teori baru. Jadi tokoh-tokoh itu diantaranya adalah Carl Jung, lalu ada Alfred Adler ya, dan sebagainya. Jadi mereka itu adalah membawa perubahan-perubahan baru dalam ilmu psikologi ini. Lalu pada tahun 1920 itu muncullah pendekatan behaviorisme ya, yang mana pada pendekatan ini berpusat atau bertitik berat pada perilaku ya, itu yang behavioral. Nah, dan tokoh-tokohnya adalah ada Ivan Pavlov, ada John B. Watson, lalu ada Bev Skinner ya. Jadi itu tokoh-tokoh yang bergerak dalam behaviorisme ya. Mereka yang menyelidiki bagaimana perilaku manusia itu mempunyai arti ya. Jadi bisa memahami manusia dari segi perilakunya. Nah, ketiga tokoh ini yang mana menciptakan pendekatan CBT gelombang pertama ya. Jadi itu ketiga tokoh itu. Lalu pada tahun 1930 itu muncul pendekatan-pendekatan yang baru ya, yang sekarang ini kita kenal. Ada logoterapi yang tokohnya adalah Viktor Frankl. Jadi saya juga sempat membaca bukunya ya, itu sangat bagus sekali bukunya. Mungkin teman-teman bisa membaca itu ya, bagaimana pengalamannya sendiri itu dia olah menjadi suatu teori teman-teman ya. Suatu teori yang juga membantu orang lain, dan sangat terasa sekali teorinya ini masih digunakan sampai saat ini ya. Lalu ada Person Center ya, yang tokohnya adalah Carl Rogers. Lalu di tahun berikutnya, di tahun 1940
itu Gestalt ya, pendekatan Gestalt itu muncul. Pelopornya adalah Fritz Perls. Lalu maju lagi pada tahun 1950 muncul namanya REBT. Tokohnya adalah Albert Ellis. Nah, dengan ada munculnya REBT ini, itu boleh dikatakan bahwa ada perkembangan gelombang kedua dari kognitif. Lalu pada tahun 1970 sampai 1990 itu muncullah pendekatan kognitif ya, itu gelombang ketiga, yang mana banyak pendekatan di sana. Salah satunya adalah mindfulness based cognitive therapy. Ya, sedangkan dalam postmodernnya sendiri itu ada SFBT ya, Solution Focus Brief Therapy. Jadi berfokus pada solusi ya. Jadi itu muncul pendekatan-pendekatan baru ya teman-teman, yang kita kenal sampai saat ini. Itu dia kira-kira sejarah, kurang lebih sejarah yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman mengenai mata kuliah konseling humanistik ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di bagian kedua. Kita akan membahas mengenai apa yang saya dapatkan dalam mata kuliah postmodern. Jadi kemarin Kak Mira ya menjelaskan kepada kami semua. Kami menonton sebuah video ya teman-teman. Video itu adalah pendekatan person center ya teman-teman. Salah satu teknik pendekatannya adalah SFBC atau Solution Focus Brief Counseling. Jadi berfokus pada solusi ya teman-teman ya. Lalu dalam video itu ya dijelaskan juga bahwa SFBC ini sendiri mempunyai ciri-ciri ya, yang paling menonjol yang saya ingat adalah bahwa kebenaran itu tidak tunggal dan mutlak. Artinya bahwa kebenaran itu relatif. Setiap orang berhak ya memandang segala sesuatu dengan apa yang dia pikirkan ya, dan dia maknai, dia artikan. Itu salah satu ciri khas dari teknik pendekatan ini. Lalu teknik pendekatan ini, SFBC ini mempunyai karakter ya, ciri khas bahwa teknik ini sangat singkat dan berfokus pada solusi. Jadi teknik pendekatan ini atau SFBC ini sangat efektif juga digunakan untuk konseling zaman sekarang ya, karena berfokus pada solusi. Jadi dia tidak membahas pengalaman-pengalaman yang traumatik ya. Dia lebih kepada keadaan saat ini, kesulitan saat ini, bagaimana kita mencari solusinya untuk mengatasi itu. Dan teknik ini cocok juga digunakan di jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Kenapa? Karena yang pertama singkat ya teman-teman, dan merujuk pada pemecahan masalah. Itu fokusnya. Jadi sangat tepat dan bagus juga. Nah, untuk tokoh yang mempelopori teknik ini adalah Inso Kimber dan Steph Desazer. Lalu hal lain yang saya ingat juga adalah ada 4 teknik ya dari SFBC ini. Yang pertama adalah teknik exception questions. Jadi teknik ini adalah digunakan untuk bagaimana membawa konseling. Membawa konseling itu untuk melihat kembali sisi positif dari dirinya. Misalnya konseling mengatakan bahwa saat ini saya takut untuk bertanya kepada guru ketika di kelas. Nah, si konselornya bertanya, apakah kamu dulu pernah berani bertanya kepada guru? Misalkan pasti konseling, ya pernah menjawab seperti itu. Jadi membawa si konseling ini untuk berpikir positif ya, jangan terlena pada sisi negatifnya itu. Lalu teknik yang kedua adalah
miracle questions. Jadi fashionisanya adalah pertanyaan ajaib ya. Jadi di sini teknik ini digunakan untuk mempertanyakan atau membuat konseli itu membayangkan, misalnya kalau keinginan kamu yang baik itu pada malam ini atau besok terjadi, kira-kira apa yang ingin kamu katakan pada diri sendiri misalnya. Jadi mendorong konseli itu untuk berpikir hal positif yang akan terjadi. Yang berikutnya adalah scaling questions. Jadi teknik ini bagaimana mempertanyakan konseli untuk mendeskripsikan seberapa jauh skala perkembangannya, perubahannya. Ya, jadi misalnya, oke, bagaimana keadaan kamu saat ini dari skala 1 sampai 10? Skala 1 itu sangat tidak baik-baik saja dan skala 10 itu sangat baik. Di si konseli boleh menempatkan seberapa baiknya keadaan dia atau perubahan dia saat ini. Itu teknik yang berikutnya adalah formula first session task. Jadi teknik ini digunakan untuk memberikan tugas, ya, atau ada hal-hal yang dikerjakan oleh konseli agar di pertemuan berikutnya mungkin bisa melihat sejauh mana perubahannya itu. Itu keempat teknik. Lalu dalam teknik ini juga mempunyai tahap-tahap teman-teman dalam proses konseling ya. Jadi tahap yang pertama adalah membangun hubungan yang kolaboratif. Lalu yang kedua adalah merumuskan tujuan yang terapeutik ya. Jadi mulai menggeser pemikiran atau pemikiran yang mengarah ke negatif itu mulai digeser, jadi lebih mengarah untuk cari solusi. Lalu yang ketiga adalah membangun solusi ya. Lalu yang keempat adalah membangun kesadaran atau pemahaman si konselingnya untuk membuat pilihan yang positif sesuai dengan kesadaran, sesuai keadaan dia sadar seperti itu. Lalu yang kelima adalah mengevaluasi ya, dan menindaklanjuti apa yang menjadi perubahan dalam diri si konseli itu. Itu dia teman-teman insight yang dapat saya bagikan kepada teman-teman mengenai mata kuliah postmodern ya. Silakan tunggu ya, apa sih hal menarik lain yang akan dibagikan minggu depan. Oke teman-teman, stay tune.